الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Jemaah, kajian kita masih surat Al-Hadid. Insyaallah ayat yang kita kaji nomor 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Jemaah sekalian yang berbahagia, gambarkan Allah yang lalu bahwa orang munafik yang seolah-olah di dunia itu menjadi orang Islam, tapi di akhirat orang munafik itu tidak ada tempat kecuali neraka. Pada ayat nomor 14 Allah juga menjelaskan tentang sifat munafik juga besok. Mereka orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman. Seraya mereka berkata, alam nakum ma'akum, apakah dahulu di dunia itu kami kan bersama kamu? Bukankah kami dahulu di dunia bersama kamu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita pelajari menunjukkan penyesalan-penyesalan yang dalam bagi mereka orang munafik yang dahulu di dunia mengaku bersama-sama orang mukmin dan memang diakui juga besok qalu bala, ya kamu dahulu di dunia memang bersama kami, satu jamaah, satu kelompok dengan kami, pengakuanmu memang demikian, aku pun juga mengetahui itu. Tapi Allah menjelaskan tertipunya mereka orang munafik yang besok dikatakan kepadanya, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Tapi kamu semuanya itu adalah tertipu oleh dirimu sendiri. Yang kamu lakukan semuanya itu adalah akan merugikan kamu semuanya, karena kamu tidak pernah meyakini dengan keyakinan yang benar. Kamu masih meragukan apa yang datang dari Allah, dan kamu tertipu oleh amani. Amani itu adalah angan-angannya sendiri, pikiran manusia sendiri, seolah-olah dengan apa yang dilakukan itu benar, padahal menurut Allah salah.
kebanyakan orang-orang munafik itu kalau bahasa kita sekarang ini mengintervensi agama Allah, mencampuri agama Allah, banyak dimasukkan pikiran-pikirannya sendiri di dalam agama itu. Mungkin bahasa kasarnya lagi, agama sering direkayasa dalam kehidupan di dunia. Di antaranya sekarang ini yang menonjol, semua orang Islam banyak yang mengatakan agama urusan pribadi kita kepada Allah. Hati-hati. Ini seolah-olah sudah dianggap benar karena memang demikian adanya. Bisa jadi itu semuanya pengaruh dari pikiran-pikiran orang munafik yang mengatakan agama Islam untuk orang Islam saja, secara pribadinya kepada Allah. Oleh karena itu dalam urusan keduniaan, dalam urusan kemanusiaan tidak usah membawa agama, tidak usah pakai Quran. Ini koyok-koyok yang sudah dianggap benar. Semuanya sering berkata seperti itu, hati-hati. Kenapa demikian? Karena Allah menurunkan Islam itu bukan dikhususkan untuk orang Islam saja, apalagi dikhususkan untuk secara pribadi-pribadi umat Islam kepada Tuhannya saja. Lah ini sudah merebah, sudah menjamur di kalangan umat Islam, banyak yang meyakini seperti itu. Padahal Islam ini agama Allah yang diturunkan Allah di akhir zaman untuk seluruh manusia, supaya manusia itu selamat dari siksa neraka. Ada manusia ingin masuk surga, tapi tidak mengikuti Islam, pastilah orang itu akan masuk neraka. Yang sudah mengaku Islam aja kadang-kadang masih diancam Allah neraka. Yang sudah sholat saja masih bisa diancam neraka. Ayatnya sudah jelas, yang lalu sudah kita kaji. Fawailul lil musallin. Nerakalah orang yang sholat, apalagi yang tidak pernah sholat, apalagi yang bukan Islam. Hati-hati, ini semuanya sudah diakui seperti itu oleh kebanyakan manusia, khususnya umat Islam sendiri, yang mengatakan Islam hanya untuk urusan pribadi orang Islam kepada Tuhannya. Inilah yang kelak di akhirat kalau kita ini ditolak Allah, meskipun kita mengatakan bahwasanya kita itu dahulu bersama orang yang beriman, seandainya Allah mengatakan, oh tidak bisa, kamu tertipu oleh angan-anganmu sendiri, maka kita ini dianggap orang munafik, naudzubillah. Karena agama itu dasarnya bukan akal. Inilah yang seringkali dibesar-besarkan. Kita ini kan diberi akal oleh Allah, oleh karena itu kita disuruh berpikir. Yang umum kita mendengar bersama, Allah tidak akan merubah suatu nasib bangsa kalau tidak bangsa itu merubah dengan sendirinya. Hati-hati juga ayat ini. Kalau yang dimaksud merubah dalam kehidupan itu mengikuti pemikiran manusia itu sendiri, sampai kiamat tidak akan bisa sejahtera.
rakyatnya, justru malah semakin geger terus. Sekarang ini sudah terbukti tidak pernah terjadi ketentraman di negeri ini. Oleh karena itu yang dimaksud ayat tersebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib bangsa, nasib kaum itu menjadi jelek. Yang merubah menjadi jelek hanyalah kaum tersebut dan bangsa tersebut. Sebab Allah tidak pernah menghendaki kejelekan pada manusia. Allah tidak pernah menghendaki kezaliman pada manusia. Bahkan sesungguhnya Allah tidak pernah menghendaki manusia itu masuk neraka. Inilah terbukti orang munafik yang mengaku Islam di dunia, di akhirat besok menyesali, dan mereka orang munafik menyeru orang yang beriman sampai mengatakan, alam nakun ma'akum, bukankah kami dahulu di dunia bersamamu? Dijawab oleh orang-orang mukmin besok di akhirat, qalu bala, iya kamu dulu bersama kami, walakinnakum, akan tetapi kamu fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Orang itu angan-angan, akhirnya menjadi satu pemikiran, dimunculkan dan disampaikan pada manusia yang lain, diterima oleh manusia yang sama pikirannya, akhirnya menjadi satu kesepakatan rumusan, dan kalau itu diteorikan dan dijalankan menjadi satu ajaran. Karena dikaitkan dengan agama Allah, maka itulah yang dimaksud oleh bahasa manusia sekarang, yaitu intervensi agama Allah. Agama Allah sudah benar, agama Allah itu merupakan aturan kehidupan yang manusia sesungguhnya tinggal mengikuti agama itu, sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya saat itu, pastilah Allah akan memberikan pertolongan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Maka dikatakan gharrathumul amani, gharratkumul amani. Sampai kapan batasan itu? Hatta jaa amrullah, sampai datang perkara yang sudah diputuskan Allah secara person-person. Ayat ini diterjemahkan sampai datang ajal kematian manusia itu. Manusia sering tertipu, itulah di dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu semuanya akan tertipu oleh At-Takatsur. At-Takatsur ini hidup yang mewah, bermegah-megah, dengan cara hanya mengikuti hawa nafsu. Sebab kalau manusia menggunakan pemikiran yang benar, pastilah mengikuti agama Allah. Itulah sebabnya kalau ada manusia tidak mengikuti agama Allah, Allah tegur dengan kalimatnya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Tapi ayat ini seringkali dipahami yang keliru. Allah mengatakan pada kita, afala ta'qilun, tidak kamu gunakan akalmu. Padahal aku sudah memberi akal. Nah, ini seolah-olah kita memahami kita ini diperintah Allah menggunakan akal menurut kemauan kita masing-masing. Oh, nggak bisa.
Akhirnya dikatakan soal agama, soal urusan pribadi, soal kemanusiaan kita harus menyelesaikan sendiri. Inilah yang tidak pernah berhasil manusia. Karena memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Dianggap agama urusan kepada Allah saja, urusan sesama manusia tidak usah pakai agama, padahal tidak demikian. Allah mengatakan afala ta'qilun ini mengingatkan kita dengan peringatan yang keras sesungguhnya. Tidakkah kamu menggunakan akalmu untuk mengikuti agama Allah? Makanya orang-orang yang dari dahulu zaman Nabi Muhammad, mereka yang tidak mengikuti agama Allah disebutlah mereka itu orang jahil. Jadi jahil, bodoh dalam bahasa kita itu adalah manusia yang tidak mau menyembah Allah. Itu bodoh. Dan agama Allah semuanya agama tauhid yang memerintahkan manusia semuanya anikbudullah. Hendaklah kamu semuanya menyembah Allah. Wa gharrakum billahil gharur, kata Allah. Maka dengan angan-anganmu, dengan pikiranmu yang meninggalkan agama Allah, tapi kamu mengaku beriman kepada Allah bahkan Islam. Inilah pengakuan orang munafik yang di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila ketemu orang yang beriman, mereka mengaku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila orang munafik itu ketemu syaitan-syaitan mereka, pimpinan-pimpinan mereka, qalu inna ma'akum. Mereka berkata, kami tetap setia kepadamu. Innama nahnu mustahzi'un. Karena sesungguhnya aku hanyalah melecehkan, mengolok-ngolok, meremehkan Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Makanya dikatakan Allah pada ayat nomor 14 ini, wa gharrakum billahil gharur. Maka kamu tertipu oleh penipu-penipu. Dalam hal ini, kalau berbicara penipu ataupun syaitan, ada dua pengertian syaitan. Syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Syaitan itu bukan makhluk tersendiri yang diciptakan Allah. Syaitan itu menurut Allah dua kelompok. Syaitan jin yang senantiasa membisikkan pada manusia di dalam hatinya, yuwaswisu fi sudurinnas, langsung kerentek dalam hati masuklah syaitan membisikkan yang dari golongan jin. Dan syaitan yang dari manusia, yaitu orang-orang kafir, itulah yang disebut Allah, mereka itu syaitan-syaitan manusia yang mempengaruhi manusia dan membisikkannya melalui telinga-telinga manusia dengan pola pikir yang menyimpang dari agama Allah. Itulah mereka orang-orang munafik, sesungguhnya sudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang kafir.
Dan mereka di dalam agama Islam itu hanya berpura-pura. Makanya disebut munafik. Akhirnya diputuskan Allah, fal yauma, pada hari ini di akhirat ceritanya itu, maka orang-orang munafik menyesali karena mereka dikatakan Allah pada hari ini, apapun yang kamu lakukan, la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru wa ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Maka orang-orang munafik itu di akhirat kelak tidak akan bisa membayar fidyah, menebus atas kesalahan-kesalahannya. Dan juga orang-orang yang kafir demikian juga, karena nantinya disamakan Allah, orang munafik itu dengan orang kafir sama. Cuman bedanya kalau orang kafir semenjak di dunia sudah mengakui bukan Islam, mengatakan agamanya agama selain Islam. Tapi kalau orang munafik itu mengakui di dunia sebagai pemeluk agama Islam. Tapi masing-masing munafik dan orang kafir itu ma'wakumun nar, kata Allah. Tempat kembalimu adalah neraka. Dan itulah yang kamu dapatkan karena dahulu orang munafik itu tidak kembali pada Allah, tapi yang dijadikan pimpinan mereka adalah orang-orang kafir. Yang dijadikan pelindung mereka adalah orang-orang kafir. Ketahuilah bahwa neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Bi'sal masir. Jemaah, dengan keterangan ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak akan bisa membantah Allah dengan ketetapan itu. Karena apapun yang terjadi di akhirat itu segalanya sudah diputuskan Allah, dan keputusan itu bukan merupakan Allah yang kejam, Allah yang jahat, Allah yang dolim, tidak. Keputusan itu sudah merupakan putusan yang adil. Bahwa orang kafir dan orang munafik itu di neraka karena mereka itulah yang sesungguhnya merusak agama Allah. Cuman mereka tidak pernah menyadari itu. Dan orang-orang yang munafik itu mengikuti mereka dalam kehidupan dunia. Dan mereka hanya mengejek Allah, mengejek Rasul, mengejek orang-orang yang beriman. Itulah yang di dalam surat Al-Baqarah, innama nahnu mustahzi'un. Akhirnya Allah membiarkan mereka, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Al-Baqarah ayat 15. Semenjak di dunia mereka dibiarkan saja dengan angan-angannya itu dan dianggapnya itu benar, maka dilakukanlah semuanya itu dalam kehidupan dunia. Kenapa Allah membiarkan mereka? Karena memang hukuman atau siksa atau azab di dunia sudah dicabut Allah. Biarpun mereka itu jadi orang munafik, biarpun mereka itu jadi orang kafir, dalam kehidupan dunia masih diberi Allah kelebihan harta, hidup mewah, ilmu yang luas menurut manusia orang kafir, orang munafik.
bisa ke bulan, orang kafir, orang munafik bisa menyelidiki alam ini dengan segala kekuatan akal pikirannya, ya. Tapi masih dikatakan Allah afala taqilun, karena mereka itu tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh. Makanya kalimat-kalimat seperti yang mereka ucapkan seolah-olah benar, seolah-olah bisa diterima oleh akal pikiran siapapun, baik muslim maupun non-muslim, tapi semuanya itu menurut Allah adalah tidak benar. Sekali lagi, karena agama itu bukan dasarnya akal pikiran. Agama itu diwajibkan oleh Allah bagi orang yang berakal, pikiran sehat. Jika orang itu gila, tidak diwajibkan Allah beragama. Kalau orang gila diwajibkan agama, berarti yang zalim Allah. Bagaimana bisa melakukan perintah Allah wong orang gila? Hati-hati. Jadi yang diwajibkan Allah beragama itu orang yang berakal. Itulah yang dikatakan umumnya disebut hadis. Tapi ada yang mengatakan itu ali. Kalau berbicara hadis ya hadis, tapi hadis mauquf. Karena berhenti di sahabat Ali. Ad-dinu aklun. Agama itu akal. Nah, ini yang dibesar-besarkan. Padahal lanjutan dari perkataan tersebut, la dina liman la aklalahu. Tidak wajib beragama orang yang tidak punya akal. Siapa orang yang tidak punya akal? Orang gila. Karena manusia seringkali memenggal-menggal potongan-potongan ucapan, baik itu yang disebut hadis maupun ayat Quran, seringkali dipenggal-penggal. Contoh yang lain ayat Quran, kita sering mendengar kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dipotong. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemerintah atau penguasa. Akhirnya kalau kita umat Islam tidak mentaati penguasa, kita ini bukan orang Islam, loh, diwala-wali, dipenggal-penggal. Padahal tidak demikian pengertiannya itu. Ayat ini bukan untuk orang Indonesia toh. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Ini wajib mutlak, tidak bisa dipisahkan antara Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri minkum, taruhlah kalau itu penguasa, ya penguasa kamu. Kamu di sini, kamu minal ladina amanu, bukan kamu minal Indonesiin. Seringkali diterjemahkan itu kamu, karena kita orang Indonesia, ya penguasa Indonesia, kita harus taat. Nanti dulu. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bertikai, berbeda pendapat, farudduhu ilallah war rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.
Dzalika khairun, itulah yang lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan itulah akibat yang paling baik. Tapi ayat ini sering dipenggal. Cukup atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, melok kabeh. Hati-hati. Kita wajib mentaati pimpinan penguasa kalau tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kalau sudah agama Allah ditinggalkan, hidup tanpa syariat Allah, dianggap itu yang benar, kita disuruh taat terus, hati-hati. Tidak bertentangan dengan syariat Allah, kita wajib mentaatinya. Inilah yang seringkali dipenggal-penggal, seolah-olah ini yang benar, dan didukung banyak suara yang mendukung itu. Dianggap kalau sudah yang mendukung banyak, atau bahasa sekarang umumnya 50+1, dianggap itu yang benar. Hati-hati. Kebenaran itu bukan kesepakatan manusia. Kebenaran itu Allah. Biarpun disepakati manusia, kalau menyimpang dari Allah dan Rasulnya, tetap besok dianggap Allah salah. Inilah yang dicontohkan Allah dalam hal ini seperti watak-watak orang munafik. Jangan dikira orang munafik itu tidak bisa baca Quran. Oh, hebat. Yang lalu sudah kita kaji dalam surat Al-Munafikun. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubum musannada. Apabila kamu lihat mereka, pastilah mentakjubkanmu, mengherankanmu, jasad-jasad mereka, postur tubuh mereka, penampilan mereka, seolah-olah ulama besar. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau orang munafik berbicara, kamu sungguh-sungguh mendengarkannya dan mengaguminya. Dianggap semuanya konsepnya masuk akal. Tapi kata Allah digambarkan seperti kayu yang sudah lapuk, kayu yang tidak ada nilainya. Tapi dilihatnya indah sebagai pemandangan yang menakjubkan, tapi semuanya itu musannada, yang sudah disandarkan lama di dinding, kalau kita pegang gini mesti jatuh, rusak. Itulah Allah gambarkan sifat dan watak orang munafik. Dan tujuan mereka satu, menghancurkan pengikut-pengikut Nabi Muhammad, menghancurkan agama Allah. Cuman cara menghancurkannya tidak dilarang agama itu, tapi dicampuri dengan sesuatu yang tidak dari Allah. Itulah yang istilahnya menurut Allah, antara yang hak dengan yang batil dicampurkan. Dari sinilah akhirnya agama Allah itu pasti akan hancur. Dan pengikut-pengikut orang munafik itu kelak juga di neraka Allah. Jamaah, itulah keterangan Allah bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah, karena yang bisa menolong itu hanyalah Allah. Karena di akhirat itu keputusan tunggal, yang memutuskan iman, kafir, surga, neraka hanyalah Allah. Dengan keterangan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu kasih sayang pada kita manusia. Cuman yang disayangi Allah itulah yang tidak mau kembali mengikuti Allah dan Rasul.
Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita sadar, kembali menjadi hamba Allah yang beriman, supaya kita tidak terpengaruh kehidupan orang-orang kafir maupun orang-orang munafik, yang mereka itu adalah orang-orang yang diancam Allah neraka tempatnya. Dengan ketetapan ini, bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang zalim, bukan Allah yang jahat, karena semuanya ini diputuskan Allah sebelum manusia itu mati. Manusia hidup di dunia ditunjukkan yang benar dan yang salah, yang hak dengan yang batil. Itulah yang berulang kali saya sampaikan, manusia diwajibkan Allah ikhtiar. Dan kita seringkali memahami ikhtiar itu berusaha, maka usaha kita inilah yang banyak tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah. Ikhtiar itu sesungguhnya memilih. Kalau kita dihadapkan dengan pilihan itu sesungguhnya hanya dua, antara iman dan kafir. Kalau kita ini disuruh milih, pasti semuanya banyak yang milih beriman. Sampai sekarang pun kalau kita hadapkan pada seluruh manusia di muka bumi, tidak ada manusia yang memilih kafir. Justru kita diajak oleh orang kafir, silakan mau memilih agama apa saja, karena agama itu sesuai dengan hak asasi manusia. Mau milih agama Islam silakan, mau milih agama Hindu, Buddha silakan, Kristen silakan, Konghucu silakan. Toh semua agama tidak ada yang mengajarkan kejelekan. Agama kan semuanya mengajarkan kebaikan. Mosok perbuatan baik tidak dibalas Allah kebaikan. Loh, ini indah sekali kalimat ini. Itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran zukhrufal qaul. Perkataan yang indah, tapi ghurura, menipu manusia. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia ini. Kita kembali pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, yaitu sirotol mustaqim. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan kita, dan kita menjadi hamba Allah yang berbahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, monggo. Ya, silakan. Ya. Pendak tahunan 1000. Tuntunannya begitu. Kalau ini mohon penjelasan dari Pak Ustadz gitu. Terima kasih. Kalau tuntunan dari Rasul nggak ada seperti itu. Bali Rasul perintahkan kita ini nawwiru manazilakum bi qiraatil Qur'an was sholatin nafilah. Terangilah rumahmu dengan bacaan Quran dan sholat sunnah. Karena teknologi yang sudah canggih, manusianya beli kaset, VCD, DVD, Quran 30 juz. Habis sholat subuh pulang disetel, mulai alif lam mim. Orangnya sambil kelesetan, akhirnya ngorok. Yang baca Quran VCD-nya. Terus kalau diingatkan enak, kan Allah sudah dawuh, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengarkan ayat-ayat Allah kan sama dengan orang yang membacanya. Makanya kan lebih baik kita mendengar aja daripada membaca nanti salah. Inilah akal-akalan tok mah.
Jadi besok yang dimasukkan surga VCD-nya. Manusianya dimasukkan neraka karena mendengarkan Quran sambil ngorok. Itu perintah. Dan sholat sunnah. Kalau mau sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, nggak usah datang ke mujahidin. Di rumah saja. Saya mau tahajud ke mujahidin. Tahajud itu lebih baik di rumah. Sholat duha di rumah. Nanti jenengan pulang ini kembali lagi ke sini. Mau apa? Mau sholat duha lah. Nabi memberikan arahan, kalau mau rumah itu diterangi, terangilah dengan bacaan Quran dan sholat sunnah. Mau syukuran boleh, tapi kalau telung dinane, petung dinane itu bukan tuntunan Islam. Ada di dalam Islam, hadisnya mana ndak ada. Nah, niki kadang-kadang yang dibesar-besarkan, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu rahmat. Padahal tidak demikian menurut Rasulullah. Silakan mau berbeda, tapi selama itu ada tuntunan. Kalau tidak ada tuntunan itu bukan perbedaan, itu ngawur. Ampun, bisa dipahami. Jadi kalau tidak ada termasuk golongan orang munafik ya, bilang gitu deh. Ya, tidak demikian juga. Tapi kalau dikatakan orang yang menjalankan amalan tidak ada tuntunan, Nabi sudah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa yang melakukan amalan tidak ada perintah dari kami, besok ditolak. Nabi hanya mengatakan itu. Nah, kalau tidak takut hadis ini silakan lakukan, kalau ditolak jangan ngersuloh. Semuanya itu dasarnya pokoknya api oleh ganjaran. Makanya sekarang ini ada istilah menyanyi ibadah, melawak ibadah. Lah ini repot, ada menyanyi ibadah. Kalau ada menyanyi ibadah, besok yang nomor 1 masuk surga lah Omai Rama. Wong irama niku menyanyi terus lagune adik lagu Islami. Dek nggawa hadise, tanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika. Datang 5 sebelum 5. Mari ngono lagune jreng ngono ibadah. Wong ibadah kok adik tabuhan apa adane gereja. Ya, coba lihat di gereja itu kalau ibadahnya kan nyanyi-nyanyi ambek tabuhan. Nah, saiki nggawa musik jarene ibadah lho, lak padha ngene gereja-gereja itu. Hati. Silakan kalau ada yang lain. Ye, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai golongan, masuk golongan apakah orang seperti ini? Misalkan Orang masuk golongan apakah orang, misalkan dia sholat, tetap sholat, naik haji dan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan, namun masih juga melakukan hal-hal yang dilarang. Salah satu yang sering dilakukan yang kita tahu adalah melaksanakan korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Apakah termasuk golongan apakah orang ini? ya, Makasih. kalau golongan itu ada istilahnya orang mujrim. Mujrim itu orang yang berdosa. Kalau ayatnya korupsi itu mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin
idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Well seringkali diterjemahkan neraka well. Jadi orang yang sholat tekun, haji tiap tahun, umroh tiap tahun, sampai menyepi ke Mekah sana, datang ke Gua Hira, koyok Nabi Bien semedi di sana, tapi mulai nang Indonesia sih jadi koruptor, diancam Allah well, neraka. Nek golongane cek ngaku golongan Islam, Mas. Diarani golongan kafir nggak mau, golongan munafik nggak mau. Ya, orang-orang koruptor itu kalau ibadah haji, mosok berdoanya itu nanti dikabulkan Allah? Enggak. Ya Allah, saya ini koruptor ya Allah. Saya datang ke rumahmu ya Allah, saya benar-benar tobat. Oleh karena itulah ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Di multazam, waktu tawaf, setelah haji berdoa lagi. Pak, akhirnya dalam perjalanan haji tidak menjumpai aral melintang yang mengganggunya. Sakit pun enggak. Kesasar pondokannya enggak. Kan seringkali kalau orang haji pulang ke pondokannya kesasar, itu sering kali. Dan mencari keliling ini enggak kepetuk-kepetuk. Ternyata kalau ditunjukkan, Bapak ini maktab berapa? Kan biasanya Indonesia maktab. Loh ini Pak, Masya Allah ini tadi saya keliling sampai 5 kali saya enggak menemukan. Ternyata di belakangnya gitu. Nah itu pun enggak pernah ada pada diri orang yang seperti itu. Setelah haji, biasanya sebelum pulang ke negerinya, apa yang dilakukan orang haji? Tawaf wada. Nah, tawaf wada berdoa, ya Allah, aku sekarang sudah berhasil ya Allah, hajiku dalam haji sehat. Tidak ada yang menghalangiku ya Allah. Berarti permintaanku Engkau kabulkan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dan sekarang saya tawaf wada karena saya ingin kembali ke rumah saya ya Allah, ke negeri saya ya Allah. Oleh karena itu saya minta satu hal lagi ya Allah. Jika nanti pulang ke Indonesia ya Allah, lindungilah saya dari KPK ya Allah. Masa begitu? Akhirnya benar pulang nggak ditangkap KPK. Berarti hajinya diterima Allah, doanya dikabulkan Allah. Masa begitu? Hati-hati. Kalau orang seperti ini namanya semuanya tadi dilulu, istidraj oleh Allah. Itu digambarkan Allah seperti Al-Baqarah ayat 200 tentang haji. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Banyak orang yang berkata setelah haji, ya Allah, berikanlah aku sesuatu kekayaan, hidup di dunia ini bisa selamat ya Allah. Dari apa yang aku lakukan supaya kamu ridhoi ya Allah. Tapi perbuatannya menyimpang dari syariat. Kata Allah, wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat gak dapat apa-apa. Akhirat tempatnya neraka. Karena itu tadi yang dimasukkan masih barang haram. Ayatnya hanya satu tadi, surat Al-Mutaffifin. Termasuk orang dagang nyolong timbangan. Orang jual kain nyolong meteran. Ini ada yang memberitahu saya karena ini pernah ikut dagang di penjual kain. Katanya ini 1 meter, kalau gunting ini miring gini katanya.
Jadi yang sini 1 meter, yang sana 90 senti, hilang binten wisan. Nanti dibalik. Yuk. Hati dagangan seperti ini haram yang didapatkan. Dodol bensin ngurangi takerani, wayai 1 liter, nomor tok 1 liter yang keluar. Semuanya itu bisa diatur sekarang. Nggih. Teknologi canggih tapi bisa diatur. Saya tidak suudzon. Karena semuanya bisa. Wong takeran yang gini aja bisa dikurangi. Katanya yang takeran gini biasanya yang di bawah itu ditutup supaya nekuknya ke dalam. Ini pun sudah berkurang. Nggih, bener. Nah, enak datar gini tapi duduk ke dalam supaya nanti kurang. Memang penuh, tapi ini mesti ini akal-akal yang untuk mencuri. Nepotisme, Mas, pengertiannya kalau sistem kekeluargaan itu dianggap nepotisme, sak donya yang paling nepotisme Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dibantu Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Siapanya Nabi Abu Bakar itu? Mertua. Umar. Mertua. Utsman. Menantu. Ali. Nabi nepotisme. Ini kita ngomong Nabi nepotisme. Ini loh akal-akalan orang kafir yang ingin merusak kita. Kalau saya jadi presiden, wakil saya orang Islam, semua menteri orang Islam, semuanya Islam semuanya, dianggap nepotisme, Islam tidak akan menang sampai kiamat. Nepotisme itu memang kita meletakkan saudara kita dalam jabatan tertentu supaya kita bisa mengingkari, bisa menyalahi aturan, itulah yang disebut nepotisme. Dalam hal ini Nabi pernah ditegur Allah yang lalu kita kaji surat At-Tahrim. Kenapa demikian? Karena Nabi mengharamkan madu gara-gara tuntutan istri. Nah, ini nepotisme. Sebab bab agama istri ikut campur dan Nabi memenuhi kemauan istri sampai mengharamkan yang dihalalkan Allah. Ditegur. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardota azwajik. Hei Nabi, mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah? Dalam hal ini yang diharamkan Nabi saat itu madu. Dan kamu hanya ingin menyenangkan istrimu. Ini yang nggak boleh. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita ini dibantu saudara kita seagama, saudara kandung kita, tapi tidak menentang aturan Allah, ataupun kalau negara tidak menentang aturan negara, selama aturan negara tidak menyalahi aturan Allah, maka kita tidak nepotisme. Jangankan kita sistem keluarga, kita tidak sistem keluarga, tapi aturan itu sudah nyimpang dari Allah, besok neraka. Karena nanti pasti yang rusak adalah agama Allah. Allah seperti itu, Mas. Makanya jangankan ditinjau dari agama, ditinjau dari secara umum saja sering kita mendengar kekuasaan itu cenderung korup. Nggih. Korup niku lah koruptor nih. Taan cenderung korup. Makanya sekarang gegerannya tidak ada negarawan sekarang ini, yang ada penguasa.
Sebab pengertian manusia kalau negarawan itu pasti memakmurkan rakyat yang di negara itu. Itu penilaian secara umum. Kalau agama ya Nabi Muhammad itulah yang mensejahterakan, rahmatan lil alamin. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberi Allah kekuatan iman tauhid, dan kita diberi Allah kekuatan untuk bisa melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Itulah tanda hamba-hamba Allah yang bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.